Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang statistika, tentang materi probabilitas. Nah, materi probabilitas ini saya bagi kepada dua bagian. Yang pertama inilah bagian pertamanya, di mana bagian pertama ini membahas lebih kepada teori-teori apa saja yang ada dalam materi probabilitas ini. Mengapa harus mempelajari tentang probabilitas? Apa sih alasan agar supaya kita perlu untuk mengetahui apa itu probabilitas? Nah, jadi dalam bidang kajian statistika inferensial terdapat keputusan untuk suatu populasi diambil berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi kalau misal dalam teknik pengambilan sampelnya itu kan dipilih dari suatu populasi. Jadi kemudian ada suatu populasi, kemudian kita ambil beberapa sampel. Namun terdapat ketidakpastian dalam pengambilan kesimpulan, sehingga semua resiko harus dievaluasi. Nah, jadi masih ada keraguan apakah kesimpulan yang kita buat dari hasil sampel tadi itu yang sudah kita ambil, kita jadikan suatu sampel penelitian, apakah dia masih bisa dipercaya? Nah, jadi untuk bisa mengetahui apakah sampel tersebut bisa dipercaya atau tidak, maka kita perlu untuk mengevaluasinya. Nah, itu jadi ketidakpastiannya itu disebut dengan probabilitas. Probabilitas, ya, jadi probabilitas itu nilai dari probabilitas itu berada di antara 0 sampai 1. Jadi nilai probabilitas itu berada di antara 0 sampai 1. Dan nilai probabilitas bisa dideskripsikan dalam bentuk desimal atau bilangan pecahan. Jadi bisa dalam bentuk 1/2, 1/3, 3/4, 7/5, atau bilangan 0,5, 0,3 itu bisa. Nah, jika probabilitas semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa semakin tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Ya, jadi ketika suatu nilai probabilitas itu mendekati angka 0, maka ya, jadi ketika dia mendekati angka 0, maka dapat dikatakan bahwa semakin tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Ya. Jadi ketika suatu nilai probabilitas semakin mendekati angka 0, maka tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Nah, sebaliknya, jika probabilitas semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin pasti, ya, semakin pasti kejadian tersebut terjadi. Jadi ketika dia mendekati angka 1, maka nilainya, ya, nilai hasil hitungnya atau hasil evaluasinya itu ternyata mendekati 1, maka kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Nah, jadi apa sih probabilitas itu? Dari hasil ketiga kriteria ini, maka probabilitas itu didefinisikan atau sering disebut dengan kesempatan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi ketika suatu jadi peluang, ya, peluang atau kesempatan terjadinya suatu kejadian. Jadi contohnya misal hari ini panas atau hujan. Ya, cuaca hari ini bisa cerah atau hujan. Nah, ketika dia mendekati angka, sementara harapan kita itu adalah cerah. Nah, ketika dihitung nilai probabilitasnya, ya, atau nilai peluang atau nilai kesempatannya berdasarkan data yang telah kita peroleh, maka ternyata dapat disimpulkan, oh, hari ini itu ternyata peluang cerahnya itu mendekati angka 1. Maka satu hari itu, atau dari waktu terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu kemungkinan cuacanya adalah cerah.
Kenapa bisa cerah? Karena berdasarkan hitungan probabilitas atau berdasarkan hitungan peluang atau hitungan kesempatan, ternyata dia mendekati angka 1. Nah, sebaliknya, jika dia mendekati angka 0 hitungannya atau hasil evaluasinya, maka dia akan tidak mungkin terjadi harapan bahwa kita akan terjadi cuaca hari itu cerah atau cuaca hari ini cerah. Kenapa tidak bisa terjadi cuaca hari ini cerah? Karena berdasarkan hasil evaluasinya dari data yang kami peroleh, itu ternyata nilai probabilitasnya mendekati angka 0. Jadi dia tidak mungkin terjadi cuaca cerah pada hari ini. Nah, di sini ini kesimpulan dari tadi. Jadi bilangan nilai dari probabilitas itu berada di antara 0 dan 1. Jadi ini tidak terjadi dan ini terjadi. Kemudian bilangannya bisa berupa pecahan atau desimal. Ya, bisa berupa pecahan atau desimal dan bisa dideskripsikan dengan cara lain. Semakin dekat probabilitasnya dengan angka 0 seperti ini, ya, makin dekat dia ke angka 0, maka kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu tidak mungkin. Karena dia makin dekat ke angka 0. Jadi tidak mungkin. Jadi ada kejadian kalau dihitung probabilitasnya mendekati nilai angka 0, maka tidak mungkin terjadi kejadian tersebut. Akan tetapi jika suatu kejadian yang kemudian dihitung probabilitasnya dan nilainya itu mendekati angka 1, maka kejadian tersebut dimungkinkan akan terjadi. Nah, 3 kata kunci dalam teori probabilitas. Jadi pertama eksperimen, kedua hasil, dan yang ketiga adalah kejadian. Jadi ini adalah 3 kata kunci dalam teori probabilitas. Eksperimen. Ya. Eksperimen itu adalah suatu proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu dari beberapa pengamatan yang mungkin. Itu eksperimen. Hasil tertentu dari suatu eksperimen. Jadi suatu perlakuan yang tadi di sini, maka inilah hasilnya. Nah, kejadian, kumpulan dari satu atau lebih hasil dari suatu eksperimen yang diobservasi. Jadi pertama ada perlakuan atau biasa disebut dengan eksperimen, suatu perlakuan, kemudian ada hasilnya dari suatu eksperimen, kemudian ini adalah kumpulan, kejadian itu adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil dari suatu eksperimen yang diobservasi. Nah, contohnya seperti ini. Eksperimennya adalah lempar dadu, jadi dadu dilempar ke atas. Nah, hasilnya itu adalah muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ini hasil eksperimennya. Jadi eksperimennya adalah melempar mata dadu dan hasilnya adalah munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kejadiannya adalah mengamati mata dadu genap. Nah, ini kejadiannya. Jadi ada berapa mata dadu genap yang muncul? Itu kejadian. Atau mata dadu ganjil. Atau mata dadu bilangan prima. Nah, pendekatan untuk menetapkan probabilitas. Jadi kita perlu untuk menetapkan kita ini mau pakai probabilitas yang apa. Nah, probabilitas itu dibagi atas 2. Pertama, objektif dan subjektif. Objektif itu mengacu kepada probabilitas klasik dan probabilitas empiris. Ini untuk probabilitas objektif ya. Maka dia dibagi kepada probabilitas klasik dan probabilitas empiris. Sementara subjektif dia tidak lagi karena dia didasarkan pada kenyataan. Probabilitas klasik. Probabilitas klasik berdasarkan pada asumsi bahwa hasil dari suatu eksperimen dengan kemungkinan yang sama dengan probabilitas klasik, maka probabilitas kejadian itu sama dengan
banyaknya hasil yang diinginkan dibagi dengan total hasil yang mungkin terjadi. Dengan probabilitas klasik, ini probabilitas klasik ya. Kayak seperti apa itu contohnya? Nah, ini contohnya. Dalam eksperimen lempar dadu, hitunglah probabilitas kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, jawabnya ada 3 hasil outcome. Ya, jadi ada 3 hasil atau outcome yang diinginkan, yaitu munculnya mata dadu 2, 4, atau 6. Ada 6 kejadian yang mungkin terjadi pada eksperimen, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ya, jadi ada kemungkinan munculnya mata dadu 1, 2, 3. Jadi ada 6. Ada 6 kejadian. Ini pasti terjadi. Jadi dadu itu kan punya 6 sisi. Jadi ini pasti terjadi. Yang mungkin terjadi pada eksperimen itu. Jadi muncul semua mata dadu itu bisa muncul. Nah, sehingga probabilitas kejadian munculnya mata dadu genap adalah 3 berbanding 6. Jadi total kejadiannya berapa tadi? Ada kejadian yang mungkin terjadi, itu ada 6. Yang diinginkan ada berapa? Ada 3. Jadi makanya di persamaan sebelumnya tadi, di persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada persamaan yang seperti tadi itu. Maka berdasarkan persamaan tadi, maka didapatkanlah bahwa probabilitas kejadian munculnya mata dadu genap adalah 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Nah, jadi probabilitasnya adalah 1/2 atau 0,5. Nah, probabilitas empiris. Probabilitas empiris adalah probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi merupakan bagian dari berapa kali suatu kejadian yang sama terjadi pada waktu lampau. Jadi dia mengacu pada waktu lampau. Nah, sehingga memenuhi persamaan probabilitas empiris itu sama dengan berapa kali suatu kejadian terjadi dibagi dengan banyaknya observasi. Jadi berapa kali suatu kejadian terjadi dibagi dengan banyaknya observasi. Nah, ini hukum large number. Nah, hukum large number itu adalah semakin banyak percobaan dilakukan, maka probabilitas empiris dari suatu kejadian akan mendekati probabilitas sesungguhnya. Jadi semakin banyak diulang-ulang, jadi misalnya ada suatu percobaan dan itu dilakukan semakin banyak, maka itu bisa mendekati probabilitas sesungguhnya. Nah, contohnya seperti ini. Pada kejadian pelemparan sebuah koin, maka probabilitas klasik munculnya gambar adalah 1/2. Ya, jadi koin kan hanya punya dua sisi, yaitu pertama munculnya gambar dan munculnya nilai mata uang. Nah, sedangkan probabilitas empirisnya ditemukan sebagai berikut. Jadi ini banyaknya percobaan, 1. Jadi 1 kali munculnya gambar itu tidak ada. Jadi frekuensi gambar relatif dari gambar itu adalah 0. Nah, setelah dilakukan 10 kali percobaan, maka muncul gambar itu 3 kali. Ya, setelah 10 kali dilakukan pelemparan koin, 3 kali muncul gambar. Sehingga frekuensi relatif dari gambar itu adalah 0,3. Nah, begitu 50 kali muncul 26 kali gambar, maka nilainya 0,52. Sudah 100 kali ada 52 gambar, maka nilainya adalah 0,52. 500 kali, maka munculnya gambar itu ada 236 kali dan nilainya adalah 0,472. Nah, inilah yang disebut dengan nilai probabilitasnya itu semakin mendekati probabilitas sesungguhnya. Nah, probabilitas sesungguhnya itu adalah 1/2 atau 0,5. Nah, begitu di percobaan ke-50 sampai dengan ke
10.000, maka nilainya itu sudah mulai terlihat dia mendekati nilai 0,5 atau nilai 1/2. Nah, inilah yang disebut dengan probabilitas empiris. Probabilitas empiris dan probabilitas klasik itu tadi adalah bagian dari probabilitas objektif. Nah, jadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah probabilitas subjektif. Nah, apa sih probabilitas subjektif itu? Konsep dari probabilitas subjektif adalah probabilitas dari suatu kejadian yang terjadi diperoleh berdasarkan informasi dan atau opini, ya, dan atau opini apapun yang dimiliki pada saat itu. Ya, jadi probabilitas subjektif ini didasarkan pada data yang didapatkan pada saat itu. Nah, contohnya, probabilitas seorang menikah sebelum usia 30 tahun. Nah, jadi didapatkan data bahwa ada orang itu menikah rata-rata sebelum 30 tahun. Nah, ini probabilitas orang menikah sebelum usia 30 tahun. Kemudian probabilitas Inter Milan bermain dalam Liga Champions pada musim depan. Nah, jadi itu ada data. Jadi didasarkan pada bukti-bukti nyata. Probabilitas seorang dosen akan datang ke kampus hari ini. Probabilitas terjadinya cuaca cerah. Nah, itu didasarkan pada kejadian-kejadian yang didapatkan pada saat itu. Nah, ini ya probabilitas subjektif. Nah, oke. Jadi setelah kalian memahami beberapa teori-teori tentang konsep dari probabilitas, maka probabilitas bagian pertama ini akan saya akhiri. Semoga materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya itu dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian, khususnya untuk materi probabilitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.